Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah pagi tadi kita belajar Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Kedua-dua nama Allah tersebut menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah yang Maha Esa. Pada waktu duha ini kita tambah lagi dengan pelajaran tentang Ashabul Kahfi. Bermula dari ayat 9 hingga ayat 14. Di bawah tajuk Kisah Ashabul Kahfi bahagian pertama. Kita tidak dapat bahas kisah Ashabul Kahfi dalam satu pertemuan karena kisahnya sangat panjang. Pagi ini kita akan belajar bahagian pertamanya. Okey. Sebelum kita baca ayat demi ayat, bagus juga kita tahu tentang apa kandungan atau pengajaran yang dapat diambil dari ayat 1 hingga ayat 8 yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Sebab minggu lepas 10 Julai sama dengan 10 Zulhijjah kita berhari raya Idul Adha. Di dalam ayat-ayat yang lalu, yakni ayat 1 hingga ayat 8 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran serta penolakan terhadap pahaman tentang adanya putra Tuhan. Kononnya Allah itu ada anak. Allah Subhanahu wa taala ingkari, nafikan dengan penafian yang sekeras-kerasnya. Dan Allah juga telah menjelaskan pula penciptaan benda-benda di muka bumi untuk menunjukkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran serta kekuasaannya. Maka kisah Ashabul Kahfi yang disempurnakan lagi dengan ayat-ayat berikutnya akan lebih menguatkan lagi kebenaran Al-Quran dan kekuasaan Allah. Kalau pagi tadi dalam kuliah subuh, kesan iman kita yang mantap terhadap
nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid membuat kita akan senantiasa memperjuangkan kebenaran ilahi, kebenaran di jalan Allah, dan kita tidak akan takut walaupun dicaci dan dicela oleh pihak-pihak tertentu. Tidak akan serik dan tidak akan berganjak daripada kebenaran yang kita yakini, walau apapun tuduhan orang. Itu kesan iman kepada nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Begitu juga kesan keimanan kita apa yang telah berlaku terhadap Ashabul Kahfi membuat kita semakin yakin. Nah, berikut ini Ustaz akan bacakan 2 ayat dulu, ayat 9 dan ayat 10. Kemudian Ustaz terjemahkan secara harfiah, literal translation. Kemudian pencerahannya, terjemah maknawiyah atau tafsirannya, izinkan Ustaz untuk bercakap secara bebas. Tak perlu kita baca buku ini, sebab Ustaz yakin semua kita telah baca pun. Mengingat masa yang sangat terbatas, hanya 1 jam. Allah berfirman pada ayat 10, 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sila fokus, sila dengar terjemahan harfiah dulu. Apa kata Allah? Adakah kamu mengira orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Allah tanya. Apakah engkau, hai Muhammad, merasa heran dan ta'ajub kekuasaan kami terhadap Ashabul Kahfi masuk gua, lalu kami tidurkan selama 300 tahun yang 300 tahun lebih? Itu perkara yang menakjubkan? Allah tanya. Selanjutnya Allah teruskan dengan ayat yang ke-10. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa. Ketika masuk gua, mereka berdoa. Bagus doa Ashabul Kahfi. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ayat 9. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung makna Allah bertanya juga kepada umat Muhammad. Apakah kejadian yang menimpa Ashabul Kahfi itu sesuatu perkara yang menakjubkan kamu? Kata ulama tafsir, pertanyaan ini mengandung makna linnahyi,
atau lil inkar atau lin nafi. Pertanyaan yang mengandung makna penafian. Pertanyaan yang mengandung makna larangan. Maksudnya, jangan kau kira, hai Muhammad, kejadian kami tidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih, kemudian kami hidupkan mereka. Kamu kira ini satu-satunya perkara yang menakjubkan? Jangan. Jangan kamu kira macam itu. Sebab banyak lagi perkara-perkara yang menakjubkan lebih daripada itu. Seperti penciptaan kami terhadap langit dan bumi. Pergantian adanya siang, adanya malam. Itu jauh lebih hebat lagi dan lebih menakjubkan berbanding kisah Ashabul Kahfi yang lari dari kejaran raja zalim zaman itu semata-mata karena ingin menyelamatkan akidah mereka. Lalu lari dan masuk gua. Sampai dalam gua mereka berdoa. Lalu kami kabulkan doa mereka supaya tidak dapat dikejar oleh raja zalim tersebut yang bernama Dekianus. Kami tidurkan kamu dalam gua. Jangan anggap itu satu-satunya cerita yang menakjubkan dan mengherankan kamu. Jangan, hai Muhammad. Itu makna pertanyaan. Jangan kamu anggap itu satu-satunya peristiwa yang menakjubkan. Banyak lagi perkara-perkara yang lebih menakjubkan seperti penciptaan kami terhadap langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan lain-lain. Penciptaan malaikat, penciptaan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan kisah. Ingatlah ketika beberapa orang pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Nah, kita perlu tahu juga siapa mereka. Semuanya Ustaz dah jelaskan. Sudah tulis. Cuma ringkasnya, pemuda-pemuda itu bukan sembarang orang. Mereka adalah orang-orang dari istana. Mereka adalah dari kalangan bangsawan. Sebab pada zaman itu, zaman Raja Dekianus memerintah, saban tahun, setiap tahun, mesti ada satu hari yang Raja arahkan semua rakyat agar berkumpul untuk menyembah berhala. Mesti. Tetapi Ashabul Kahfi satu demi satu keluar dari perhimpunan itu menyendiri. Satu. Keluar lagi yang kedua. Keluar lagi pemuda yang ketiga. Semuanya pemuda. Jumlah mereka 7 orang. Mengapa 7 orang? Ada tak isyarat 7 orang itu? Ada. Mungkin nanti pada ayat-ayat berikutnya kita akan jelaskan mengapa 7. Bukan pagi ini. Pelajaran minggu hadapan insya-Allah. Akhirnya mereka berkumpul sebanyak 7 orang karena benci dengan penyembahan berhala. Lalu mereka ditangkap oleh kaki tangan Firaun.
maaf, kaki tangan Raja Dekianus. Karena mereka menyembah berbeza dengan kepercayaan Dekianus, menyembah berhala. Lalu mereka dipenjara sebanyak 7 orang. Dan mereka yang 7 orang ni bukan sembarangan orang. Mereka dari kalangan bangsawan, dari keluarga diraja. Ustaz kembali kepada persoalan. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Walaupun mereka dipenjara, yang Raja Dekianus beri mereka 2 pilihan. Kembali kepada agama asal, menyembah berhala, atau mereka keesokan harinya akan dibawa keliling negeri dalam keadaan telanjang, dipermalukan. Kata Raja Dekianus, pilih antara 2. Lalu pemuda-pemuda tersebut dengan pertolongan Allah, tak disebut kisahnya mengapa 7 pemuda tersebut dapat lolos, dapat keluar dari penjara, lalu pergi meninggalkan istana, akhirnya masuk ke dalam gua. Nah, itu jalan ceritanya. Lalu mereka berdoa sebelum masuk ke dalam gua. Lalu mereka berdoa. Apa bunyi doa mereka? Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebenarnya bunyi doa itu urutannya tidak sebagaimana terjemahan yang kita lihat di dalam tafsir. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami dari sisimu rahmat. Min ladunka disebut dahulu daripada rahmat. Walaupun kita terjemahkan secara bebas, ya Allah, berilah kamu rahmat, berilah kami rahmat-Mu dari sisimu. Tapi sebenarnya dalam doa mereka dahulukan min ladunka rahmah. Berilah kami dari sisimu rahmat. Ini ada pengajaran tersendiri. Mereka dahulukan dari sisimu rahmat. Bermakna mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih dari segala-galanya. Ini memberi makna mereka menyerahkan diri kepada Allah lebih dahulu dari minta sesuatu. Ini sama betul dengan permintaan isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman seperti isteri Fir'aun yang bernama Asyah binti Mazahim. Ketika dia didera, ketika dia disiksa oleh suaminya Fir'aun karena tak mau beribadat sebagaimana ibadat Fir'aun. Apa kata Aisyah dalam doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili,
Oh Tuhan, binakanlah di sisimu sebuah rumah, sebuah mahligai di dalam syurga. Mengapa doa Siti Asyah binti Mazahim, Rabbi bnili indaka baitan, ya Allah binakanlah di sisimu sebuah mahligai, di sisimu dahulu baru mahligai. Karena Asyah binti Mazahim, isteri Fir'aun, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bila dah dekat dengan Allah, segala-galanya akan menjadi selamat dan baik. Itu sebabnya dalam kaedah atau di dalam bidalan orang-orang Arab, al-jaru qabla ad-dar. Dahulukan tetangga daripada rumah. Maksudnya, kalau ingin mencari rumah untuk disewa, perhatikan keadaan jiran persekitaran. Baru tengok rumah itu. Bukan mentang-mentang bagusnya rumah, lengkap, berkakas rumahnya, lalu kita sewa tanpa memperhatikan keadaan sekeliling. Sebab bila kita tinggal dalam rumah demikian, walaupun indah dan cantik, tapi bila jiran tetangga sekitar kita, kiri, kanan, depan, belakang, tidak baik, jiwa kita tetap tidak akan tenang. Yes, itu maksud. Walaupun rumah kita rumah yang sederhana, tapi jiran tetangga baik semuanya, insya-Allah kita akan hidup tenang. Itu di antara rahasia mengapa isteri Firaun dalam permohonannya, binakan untukku di sisimu sebuah mahligai. Di sisimu dahulu, sebagaimana permintaan Ashabul Kahfi. Apa kata Ashabul Kahfi? Atina, berilah kepada kami milladunka rahmatan, di sisimu rahmat. Rahmat itu setelah mereka menyebut di sisimu. Yes. Itu di antara hikmah ayat tersebut. Coba lihat muka surat 39. Dr. Aid Al-Qarni. Ustaz cukup tertarik dengan karangan-karangan beliau. Di antara karangan beliau, Dr. Aid Al-Qarni ini, yang paling popular, bestseller, La Tahzan. Barangkali kita pernah dengar nama buku La Tahzan, Don't Be Sad. Jangan kamu sedih. Beliau juga ada kitab tafsir yang namanya Tafsir Al-Muyassar. Apa kata beliau? Menjelaskan makna doa tersebut. Ini dia. Ya Rabbana, a'tina rahmatan min indik, tusbituna 'alal iman, wa tahfazuna min syarril insi wal jin, wa waffiqna li tariqil istiqamah was sadat fi kullil umur, lina'mal li ta'atik wa najtanib ma'siyatak, fanakuna rasyidin mahdiyin ghaira ghawin wala dhalin. Itu makna ayat tersebut menurut Dr. Al-Qarni. Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat, yakni kasih sayang dari sisimu yang akan dapat memantapkan iman kami dan dapat memelihara kami daripada kejahatan insan dan jin. Dan berilah kami taufikmu agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan senantiasa tepat dan mantap dalam segala urusan, agar dengan demikian kami dapat sentiasa mentaatimu dan senantiasa menjauhi maksiat kepadamu. Akhirnya kami berada dalam bimbingan dan hidayahmu
bukan golongan yang menyimpang dan sesat. Itu makna panjangnya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hafal doa ini. Malah kata ulama tafsir, bila kita hendak buat satu-satu usaha, hendak jual makanan ke di suatu gerai, ingin buka kedai runcit ke, ingin jadi driver taksi ke, apa saja pekerjaan untuk mencari rezeki, bagus kita awali dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami dari sisimu rahmat dan jadikanlah segala usaha kami akan berakhir dengan kebaikan. Insya-Allah segala usaha yang kita tempuh diawali dengan doa semacam ini, berakhir dengan kebaikan dan keuntungan insya-Allah. Sebab kita tak tahu, kita hendak ikuti kerjaya ini ke kerjaya ini ke kerjaya ini, apakah berakhir dengan kebaikan atau bankrupt, muflis, atau akan berakhir dengan keburukan, kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Itu sebabnya apabila kita mendapat tawaran masuk universiti UM ke, UKM ke, UPM ke, UIA ke, dapat tawaran dari beberapa universiti, kita tak tahu. Selain salat istikharah, jangan lupa baca doa ini. Iaitu kita menginginkan apa saja yang kita terdorong melakukannya atau memilihnya, dia akan berakhir dengan kebaikan. Yes, itu dia rahasianya. Kita teruskan dengan ayat berikut. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Ini ayat 11 dan 12. Kita buat seperti tadi juga. Ustaz terjemahkan dulu literal translation. Kemudian izinkan Ustaz untuk menceritakan secara bebas. Itu sebabnya Ustaz selalu galakkan. Apa saja subjek yang kita akan belajar, karena kita ada memiliki kitab atau buku, baca dulu. Sebelum pelajaran itu diberi pencerahan oleh guru. Cepat masuk. Terjemahan ayat. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua. Allah tutup telinga mereka dengan makna kami tidurkan. Sebab orang tidur kan tidak mendengar. Itu kata-kata kiasan. Kemudian apa kata Allah? Kemudian kami bangunkan mereka. Bangun dari tidur. Agar kami mengetahui manakah di antara mereka golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Apa tafsirannya, Pak Ustaz? Izinkan Ustaz menafsirkannya secara bebas. Begitu mereka masuk ke dalam gua,
Selain 7 orang juga bersama dengan 1 ekor anjing. Anjing berada di luar gua. Tidak masuk di pintu gua. Lalu menghadap ke arah luar dalam posisi seolah-olah seperti menerkam. Anjing tersebut di luar gua, di bahagian pintu gua, duduk dalam posisi seperti mau menerkam. Nanti kita akan sebut apa rahasianya. Allah jadikan demikian. Di antara rahasianya, walaupun gua tersebut tidak begitu jauh dari istana, mereka jalan kaki saja menuju gua daripada istana, daripada penjara. Namun ratusan tahun Ashabul Kahfi yang lari dan menghilangkan diri tak dapat dikesan. Apa sebab? Karena ada anjing di pintu gua dalam posisi seperti menerkam. Setiap manusia yang lalu di kawasan itu, begitu nampak akan lari, akan lari, akan lari. Tidak mau mendekati. Itu rahasia. Dan sebagai pengkabulan dari doa Ashabul Kahfi dalam ayat sebelumnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidurkan ketujuh-tujuh Ashabul Kahfi. Itu maknanya kami tutup telinga mereka. Tapi bukan tidur untuk selama-lamanya. Allah bangkitkan. Nanti pada ayat berikut, mungkin pada bahagian yang kedua, Ashabul Kahfi disebut 300 tahun lebih. Mengapa mereka tidak musnah? Nanti akan disebut pada ayat-ayat berikutnya. Karena tempat mereka itu luas. Walaupun gua, tapi luas. Sehingga ada ventilasi. Dan mereka juga tidur dalam keadaan sekali-sekala bergerak ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Itu juga membawa makna badan mereka tidak rosak oleh tanah tempat mereka tidur. Karena menggiring ke kanan, menggiring ke kiri. Walaupun mereka tidak sadar. Sebab mereka tidur. Untuk apa Allah SWT bangunkan mereka? Allah sebut, sebab kami ingin tahu siapa di antara mereka yang paling betul. Ketika ditanya, berapa lama kamu ditidurkan oleh Allah? Allah tidak tahu. Ada yang baru jawab baru setengah hari. Ada yang jawab 1 hari. Bermacam-macam jawabannya. Pengajaran yang dapat diambil antara lain, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menghidupkan manusia balik setelah mereka mati. Itu dia pengajarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menidurkan mereka sekian ratus tahun. Lalu Allah bangunkan balik. Itu sebabnya beriman kepada adanya hari berbangkit atau hari kiamat
termasuk salah satu rukun iman utama setelah beriman kepada Allah. Itu sebabnya kata ulama tafsir dan ulama akidah, iman kepada Allah dan iman kepada hari berbangkit atau hari akhirat selalu disebut oleh Allah bergandengan dalam Al-Quran. Selalu disebut oleh Allah bergandengan dalam Al-Quran. Antara lain ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra man Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Bukanlah kebaikan itu kamu menghadap wajahmu ke timur atau ke barat. Tapi kebaikan yang sebenarnya ialah imanmu kepada Allah dan imanmu pada hari akhirat. Ayat 177 Al-Baqarah. Ayat 18 dari surat At-Taubah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang suka memakmurkan masjid adalah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Banyak sungguh ayat Quran menyebut dengan menggandingkan iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Jangan tak percaya. Ragu saja akan adanya hari berbangkit boleh membawa kufur yang dipanggil dengan kufur akbar, kufur besar yang boleh mengakibatkan keluar dari Islam atau murtad. Ini dikuatkan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar atau diam saja. Sungguh banyak Nabi menggandingkan iman pada Allah dan iman pada hari akhirat dalam hadis. Kata Imam Al-Qurtubi memberi penjelasan, jika seseorang memiliki dua iman ini, iman pada Allah dan iman pada hari akhirat, biasanya orang tersebut akan jadi orang yang baik. Ketika ditanya mengapa begitu? Jawabnya, iman kepada Allah membuat kita yakin dari mana kita berasal, dari mana kita datang. Allah yang cipta kita. Dan iman kepada hari akhirat membuat kita yakin kemana kita akan balik, kemana kita akan pergi setelah mati, yaitu lagi-lagi menemui Allah untuk menerima ganjaran, atau sebaliknya untuk mendapat siksaan. Itu sebabnya seseorang yang apabila dia tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan menuju, biasanya dia akan jadi insan yang under control, tak akan buat perkara tak senonoh dalam hidup. Sebabnya kalau ada orang yang tidak buat suruhan Allah, langgar larangan-larangan Allah, minum arak, berzina, berjudi, rasuah, selamba saja, itu menunjukkan
iman mereka sudah rosak. Mereka rasuah macamlah Allah tak tahu. Macamlah mereka itu tidak akan mati, kembali kepada Allah untuk dibicarakan di mahkamah ilahi. Itu sebabnya bila iman kita terhadap Allah dan iman kita terhadap hari akhirat, membuat kita insya Allah akan senantiasa buat apa yang Allah suruh. Senantiasa jauhi apa yang Allah larang. Dan andai kata terlanjur, segera taubat. Di sini rahasianya. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat second last. Orang-orang yang beriman akan berkata, Sami'na wa ata'na ghufranak. Kami dengar dan kami taati. Namun demikian ampunkan kami ya Allah. Kita dah tafsirkan ayat tersebut dengan panjang lebar. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Bahagian yang terakhir. Dua ayat yang terakhir, yaitu ayat 13 dan 14. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Terjemah harfiahnya dulu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, hai Muhammad, dengan sebenarnya. Allah yang sebut. Kami ceritakan tentang Ashabul Kahfi kepadamu, hai Muhammad, dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda. Nah, mengapa disebut pemuda-pemuda? Fityah, yakni syabab, yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Apa dia pengajaran ayat ini? Nanti kita akan sebut. Kemudian ayat yang terakhir, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Secara ringkas, segala cerita dalam Quran adalah benar belaka. Tidak ada yang boleh diragukan. Termasuk kisah Ashabul Kahfi. Disebut bahawa mereka itu fityatun amanu, pemuda yang beriman. Wazidnahum huda, lalu kami tambah-tambah lagi hidayah untuk mereka. Pengajaran yang dapat kita ambil, pertama disebut pemuda. Sebab pemudalah yang paling mudah untuk menerima kebenaran. Berbeza dengan lansia, golongan lanjut usia, yang sudah mendarah mendaging dengan tradisi nenek moyang, susah bagi mereka untuk merubah kepada kebenaran, sebab sudah mendarah mendaging. Pemuda tidak. Mereka belum lagi mendarah mendaging dengan kebiasaan nenek moyang. Lalu apabila kepada mereka disampaikan ayat Quran, hadis Nabi, mereka adalah lebih mudah untuk menerima kebenaran. Kecuali lansia
golongan lanjut usia yang sedang mendengar. Allah Subhanahu wa taala beri kita rahmat. Walaupun sudah umur 60, 65, 70, 80 tergolong ke dalam walansia, warga lanjut usia, tapi kita tetap mau mendengar apa yang Allah kata dalam Quran dan ambil pengajarannya. Kita tetap dengar apa yang Nabi katakan dalam hadis sahih, walau apa yang tertera dalam Quran dan Sunnah berbeza dengan amalan nenek moyang yang kita ikuti selama ini. Kita sanggup korbankan pandangan-pandangan yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya tidak mudah. Golongan yang sudah lanjut usia, warga emas, untuk merubah tradisi. Berbeza dengan pemuda. Itu sebabnya mana-mana sahabat-sahabat Rasul, mereka biasanya terdiri dari pemuda-pemuda, bukan orang yang lanjut usia. Ayat ini juga membawa makna wazidnahum huda, kami tambah-tambah lagi iman mereka. Ayat ini juga digunakan oleh ulama akidah bahwa iman ini tidak stabil, tapi bersifat labil. Boleh naik, boleh turun, boleh bertambah iman, boleh menurun. Ini ayat selain ayat-ayat yang lain. Oleh sebab itu, iman kita mesti pelihara, maintain sampai akhir hayat sehingga mendapat husnul khatimah. Kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Ketika mereka ditangkap, diberi pilihan oleh Raja Decianus sama ada kembali kepada agama menyembah berhala atau nanti akan dipermalukan di khalayak ramai dengan ditelanjangkan keesokan harinya. Dengan tegas pemuda-pemuda tersebut mengatakan, coba dengar, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala, bukan kamu, hei Decianus. Kemudian mereka kata, kami sekali-kali tidak akan beribadat atau menyeru Tuhan selain Dia, yakni Allah sahaja. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Yakni maksudnya bila kami menyembah selain Allah, itu bermakna kami telah mengatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lebih kurang begitu. Hanya dengan cara demikian baru kita sempat dapat tamatkan tafsiran ayat 9 hingga 14 dalam 1 jam. Kalau tidak memang perlu sampai 2 jam, 2 jam setengah kalau mau baca. Tapi yakinlah apa yang Ustaz sebutkan tadi tidak lari daripada apa yang Ustaz telah tulis. Pengajaran singkat yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut ada 6. Ini juga sangat berfaedah. Yang pertama, Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua yang terdiri daripada beberapa orang pemuda yang beriman pada Allah. Mereka melarikan diri. Ini Ustaz dah jelaskan. Semata-mata untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 300 tahun lebih. Walaupun peristiwa itu sangat menakjubkan, tapi Nabi dilarang oleh Allah. Jangan kamu kira hanya itu perkara yang menakjubkan yang aku lakukan. Ada lagi peristiwa yang lebih hebat lagi, yaitu penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Yang ketiga, Ashabul Kahfi berdoa sebelum memasuki gua agar mereka dicucuri rahmat oleh Allah. Tadi Ustaz dah jelaskan. Mengapa? Dalam ayat disebut dahulu, min ladunka rahmah,
dari sisimu rahmat, dari sisimu dahulu. Ini maknanya Ashabul Kahfi. Ingin mendekatkan diri, berjiran dengan Allah. Itu lebih utama daripada rahmat. Walaupun rahmat sangat mereka harapkan. Tadi Ustaz dah bawa juga kisah tentang Asiyah binti Mazahim ketika berdoa, ketika disiksa oleh suaminya Firaun. Yang kelima atau yang keempat, Ashabul Kahfi terdiri dari pemuda-pemuda yang beriman. Para pemuda lebih mudah menerima kebenaran, berbeza dengan lansia, golongan lanjut usia. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, sebab mereka sudah mendarah mendaging dengan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Sebabnya nasihat Ustaz dalam beberapa hari yang lalu, jangan kita beragama berdasarkan apa yang kita warisi dari nenek moyang. Tidak akan selamat kalau itu prinsip kita. Yang selamat dapat jaminan dari Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Nabi tidak sebut kamu tak akan sesat bila kamu ikut ajaran nenek moyang. No. Quran dan sunnah. Di situ perlunya kita belajar tafsir. Yang kelima, Allah menggunakan ungkapan dan kami tambah untuk mereka petunjuk. Nah, ini juga memberi isyarat. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman boleh bertambah dengan menambah ilmu, pengetahuan dan beramal saleh. Dan iman akan menurun bila kita buat banyak maksiat. Bila kita tak mau mendengar panduan-panduan yang ada dalam Quran dan Sunnah, dia akan menurun, merudum. Dan terakhir, Ashabul Kahfi sebenarnya telah melakukan dua jenis hijrah. Apa hijrah? Pertama, hijrah hissiyah, hijrah physically. Sebab mereka meninggalkan istana yang penuh dengan kemewahan, makan, minum, dayang-dayang, tapi pergi ke dalam gua yang hanya tidur di atas tanah tanpa tilam, tidak ada dayang-dayang, tidak ada makanan, minuman yang lezat. Itu namanya hijrah hissiyah, physically. Dan yang kedua, hijrah maknawiyah, iaitu hijrah sikap. Hijrah dengan makna meninggalkan penyembahan berhala kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Demikian tafsiran ayat 14, ayat 9 hingga ayat 14 secara ringkas. Berikut ini Ustaz akan jawab 3 soalan secara ringkas yang Ustaz semalam tidak dapat jawab karena kekurangan masa. Pertama sekali, Pak Ustaz, kita tahu bahawa kita boleh jamak salat kita bila dah sampai ke rumah, balik daripada perjalanan. Boleh. Balik dari Johor ke Sungai Besi atau Kuala Lumpur. Lalu kita tidak lakukan salat zuhur dan asar dalam perjalanan. Jam 5 sampai di rumah, kita boleh buat jamak. Jamak takhir namanya. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tak boleh qasar sebab kita sudah sampai ke destinasi. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau kita ingin berangkat dari rumah
sudah masuk waktu zuhur dari JB. Atau dari rumah kita tidak berangkat ke JB. Sudah masuk waktu zuhur jam 1:30. Masuk zuhur jam 1 suku. Boleh tak kita jamak, Pak Ustaz? Jawabnya juga boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat zuhur dulu 4 rakaat. Kemudian tamat sekali lagi buat asar 4 rakaat. Karena kita belum keluar dari kawasan, kita hanya boleh buat jamak saja 4-4, tak boleh qasar. Jadi pertanyaannya, kalau kita sampai ke destinasi boleh buat jamak, tapi apakah mula-mula berangkat dari rumah dah masuk waktu zuhur atau dah masuk waktu maghrib, boleh tak kita jamakkan dengan isya? Jawabnya juga boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang punya kitab Pedoman Salat Musafir, Ustaz ada sebut perkara itu dan bawakan hadis di dalamnya. Yang kedua, Pak Ustaz, seorang ibu yang uzur tidak salat 5 waktu dan tidak mau puasa, apakah peranan anak-anak dan anak menantu dalam hal ini? Apakah mereka berdosa? Ibu yang sudah uzur tidak salat dan tidak puasa karena uzur. Apa peranan anak-anak atau anak menantu? Apakah mereka berdosa? Jawabnya, salat tidak sama dengan puasa. Salat selagi fikiran waras wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Selagi fikiran waras. Lain akhirnya, lain halnya bila dalam keadaan koma atau tidak ingat. Itu tak wajib puasa, tidak wajib salat. Sebab syarat wajib salat mesti akal waras. Sebab kita perlu kepada niat. Macam mana nak niat? Itu rukun salat. Selagi akal ibu masih waras, wajib salat. Kalau tidak mau salat, ini peranan anak atau anak menantu untuk menasihati. Salat mereka, kata Nabi, tak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh berbaring. Tolong udukkan mereka. Itu kalau salat. Salatlah sesuai dengan kemampuan. Tapi puasa tidak. Allah berfirman pada ayat 184 dari surat Al-Baqarah. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Siapa yang musafir atau sakit, boleh dia tidak berpuasa dan ganti pada hari lain. Dan bagi orang-orang yang betul-betul tidak mampu di sini terlalu tua, tak boleh berpuasa, atau penyakitnya cukup kronik walaupun masih lagi muda, mereka cukup bayar fidyah saja, tak perlu puasa. Demikian. Bila itu telah dilakukan oleh anak atau anak menantu, mereka tak dosa. Jangan biarkan. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, kita dalam keadaan berwuduk, boleh tak kita berbaring, telentang, untuk exercise, untuk bersenam? Kadang-kadang kita sudah berwuduk, cuma
ada sedikit masa kita baring, terlentang sambil exercise. Batalkah wudu? Kalau sudah berbaring tersebut, langsung kita teruskan dengan salat lagi? Jawabnya, boleh. Cuma kata ulama fiqh, bila kita tidur dalam keadaan menelentang, wudu kita batal. Tapi apabila kita tidur dalam keadaan duduk, majoriti ulama fiqh mengatakan tidak batal. Sebab kita tidak bimbang kita akan buang angin atau kentut. Berbeza halnya bila kita tidur dalam keadaan menelentang. Sangat mudah buang angin. Itu kalau tidur yang boleh mengakibatkan batalnya wudu. Tetapi kalau sekedar berbaring, tidak tidur, tidak automatically membatalkan wudu. No, kita boleh salat lagi karena wudu tidak batal. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya kepada para jemaah yang soalannya belum dijawab. InsyaAllah tunggu giliran sebab kita akan awali menjawab mana yang lebih dahulu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami ampunan-Mu. Demikian juga ampunkanlah ibu bapa kami, serta cucurilah rahmat-Mu kepada mereka, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendapat pencerahan tentang kisah Ashabul Kahfi bahagian yang pertama. Sungguh banyak pengajaran yang kami perolehi. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan dalam hidup kami segala tunjuk ajar, panduan-panduan yang tertera di dalam Al-Quran. Begitu juga yang telah dijelaskan oleh Rasul-Mu. Sebab Engkau telah berjanji, hanya dengan berpandukan Quran dan Sunnah, kami akan terhindar daripada kesesatan. Ya Allah, Engkau telah memberi isyarat bahawa kebenaran itu sangat mudah diterima oleh orang-orang muda, bukan lansia, lanjut usia. Namun demikian, walaupun kami telah lanjut usia warga emas, beri jugalah kami taufik-Mu, izin-Mu, supaya kami juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menerima hidayah, mendapat hidayah, petunjuk, hingga akhir hayat kami, sehingga kami layak mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.